Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Siska Beruketaren, Guru SDN 107434 Rumah Liang, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 250601468. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pengajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG Guru Tertentu Batch 1 tahun 2025 untuk jadi penilaian bagi Bapak Ibu dosen penguji. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Ira dan Rinta ya, maju. Teman-teman, mari kita bernyanyi-nyanyinya. Dari semula, 1, 2, 3 ya. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh baik, sungguh baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan di pada pagi hari ini, karena masih diberikan kesehatan dan kehidupan. Ya Tuhan, kami mau belajar, Tuhan, berilah kami kepintaran dan juga kesehatan. Bila orang tua kami dan juga guru-guru kami rezeki dan juga kesehatan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Dan di atas segalanya Tuhan, hapuslah segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak dengan berkat daripada Engkau. Inilah doa-Mu dalam Tuhan Yesus juru selamat manusia. Amin. Ya, Ibu, sapa sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, masih semangat? Masih tuh. Dan kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita lebih semangat. Coba Ibu undang dulu Bang, berdiri semua. Berdiri.
Iya, mantap. Pakai tangan. Iya, benar. Jadi kita semua ini adalah ciptaan yang sama di hadapan Tuhan, ya. Kita semua sama, perempuan, laki-laki sama di hadapan Tuhan, ya. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Nah, itulah materi kita minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang apa? Coba lihat di layar kita. 1, 2, 3 ya. Setiap manusia berharga di mata Allah. Iya, setiap manusia berharga di mata Allah. Siapa manusia? Kita. Kita ini manusia. Siapa kita itu? Saya dan kalian semua, anak-anak ibu-ibu. Ya, kita semua ini adalah manusia. Ya, manusia. Nah, setiap manusia berharga di mata Allah. Kira-kira apa hubungan tema kita dengan lagu yang baru kita nyanyikan? Nah, ada tahu nggak? Apa hubungan antara tema dengan lagu kita ini? Siapa yang tahu? Oke, Ibu tunjuk yang jawab si Niken. Apa jawabannya Niken? Hidupku berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga di mata Tuhan. Citra? Tuhan yang merancang hal baik. Iya, Tuhan yang merancang hal baik. Ada lagi yang tahu? Iya, bagus. Nah, dari semula telah kau tetapkan. Nah, berarti dari semula kita diciptakan, hidup kita itu sudah dibuat baik oleh Tuhan. Rancangan indah, damai sejahtera, tidak ada yang tidak baik. Nah, setiap manusia berharga di mata Allah. Kira-kira apa alasan manusia itu berharga di mata Allah? Apa alasan manusia berharga di mata Allah? Angkat tangan, yang tahu? Iya, coba Darius. Memiliki karakter Allah. Iya, bagus, memiliki karakter Allah. Kita Memiliki sifat-sifat Allah. memiliki sifat-sifat Allah. Iren? Tuhan memelihara hidup kita, Bu. Iya, Tuhan memelihara hidup kita. Benar. Ya. Nah, kita ini alasan manusia berharga di mata Allah karena Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, ya. Coba kita lihat. Ini ya. Ya, pesan dari lagu tadi sudah dijawab tadi sama si Niken dan si Citra, ya. Nah, alasan manusia berharga di mata Allah. Coba dibuka ayat Alkitabnya, yuk. Kejadian 1 ayat 26a. Siapa yang sudah dapat? Ayo, silakan buka dibacakan. Buat suaranya ya. Kejadian 1 ayat 26. Beginilah firman Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demikianlah firman Tuhan. Iya, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti kita manusia ini adalah cerminan Allah. Pernah lihat cermin? Pernah, Bu. Ayo Tasya, coba ke depan dulu. Perhatikan dulu cermin ini. Mari. Kita lihat ya, bagaimana maksudnya cerminan Allah. Coba perhatikan Tasya, wajah siapa yang kamu lihat dalam cermin? Kok suaranya? Wajahnya. Coba sini. Terima kasih ya Tasya. Iya. Jadi kalau kita bercermin seperti ini, kayak ibu bercermin, wajah ibu yang ibu lihat. Nah, begitulah manusia dengan Allah. Kita ini cerminan Allah, tapi bukan wajah kita yang kita lihat, bukan wajah Allah yang kita lihat, tapi apa? Karakter, sifat, ya, karakter Allah, sifat Allah, itulah yang ada di dalam diri kita. Itulah maksudnya kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita memiliki sifat Allah. Bagaimana rupanya sifat Allah, Bu? Bagaimana sifat Allah? Mengasihi, ya kan? Menyayangi. Ya. Kalau kita lihat di buku paket kita, buku Agama kelas 4 ini, di halaman 14 ini ada gambar ya, gambar. Nah, ketika kamu menolong temanmu yang terjatuh, itu kamu sudah mencerminkan sifat Allah, yaitu mau menolong. Ya, itu adalah cerminan Allah.
manusia berharga di mata Allah. Mau dia orang tuanya presiden, mau orang tuanya petani, mau orang tuanya guru, apapun pekerjaan orang tua kita, apapun anak siapapun kita itu berharga. Nah kita nggak seperti itu. Sering sekali kita tidak menghargai hidup kita sendiri, tidak menghargai hidup kita, tidak menghargai teman-teman kita juga, tidak menghargai orang tua kita. Siapa yang malu punya orang tua? Orang tuanya di rumah, misalnya, maunya tadi orang tuaku pengusaha lah bu, maunya tadi orang tuaku sidang DPR bu. Ada? Tidak ada, berarti bagus. Ya, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, orang tua kita, guru-guru kita, teman kita, tempat tinggal kita di sini. Walaupun kita di daerah pedesaan, tapi kita penuh dengan semangat. Semangat gak ini? Semangat bu. Ya bagus, harus semangat ya. Nah berarti mau mata kita mata kita besar seperti jengkol. Tahu jengkol? Tahu. Iya, mata kita seperti jengkol. Mau hidup kita kayak kereta api. Tahu kereta api? Tahu. Iya, lurus aja dia, nggak ada macam-macamnya begitu. Tapi kita tetap berharga. Jangan ada lagi yang bilang, oh, aduh, rambutku keriting, aku nggak suka. Nah, jangan gitu ya. Berarti itu yang terbaik untuk ibu. Rambut ibu keriting kan? Tapi ini yang terbaik untuk ibu, kata Tuhan. Kita juga seperti itu. Mau mata kita itu busor, mau bibir kita kayak mana, mau tubuh kita kayak mana, tapi harus bersyukur. Karena yang diciptakan segambar dengan Allah itu apa kita? Karakter, sifat. Nah, jadi kita harus memiliki itu semua dalam diri kita supaya kita ini dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ya. Ketika kamu menolong teman, kamu sudah mencerminkan sifat Allah. Ketika kamu mengejek temanmu, coba ditanya, ketika kamu mengejek temanmu itu mencerminkan sifat Allah enggak? Enggak ya. Jadi mulai sekarang marilah kita menghargai diri kita sendiri. Sekarang kita lanjutkan lagi kitab kita. Coba dibuka Kejadian 1 ayat 31a. Kejadian 1 ayat 31a. Sudah ada yang dapat? Yuk, silahkan baca. Kejadian 1 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Iya, yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga memelihara hidup kita. Dia melihat semuanya itu indah. Dilanjutkan Yeremia 29 ayat 11. Ada yang dapat? Sudah dapat ya? Yeremia 29 ayat 11. Ya, silakan. Sebab yang ada padaku mengerani kamu demikian dengan Tuhan. Coba lagi buat suaranya. Sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu demikian dengan Tuhan. Iya, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu, kata Tuhan. Berarti hidup kita ini sudah dirancang indah dia, nggak ada yang nggak indah. Jadi apapun yang terjadi sama kita, kita harus tetap bersyukur. Kita harus menganggap hidup kita ini berharga. Ya, dilanjutkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang sudah dapat? Ya, silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia akan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa melayani berperoleh hidup yang kekal. Iya, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan ya? Tuhan Yesus. Ngapain rupanya Tuhan Yesus? Disalibkan untuk apa? Iya, menebus dosa kita supaya kita
Kira-kira apa kesimpulan dari hari ini? Kita harus menghargai hidup kita kan? Iya. Mau dari siapapun kita, keluarga kita, mau orang tua kita siapa, kita harus tetap menghargai diri kita. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Siapapun dia, mau dia itu tidak punya kaki sebelah, mau dia itu tidak bisa melihat sekalipun, kita harus menghargai dia, ya. Kita harus menghargainya. Oke, sekarang Ibu mau bagi tugas. Tugas kita adalah mendaftarkan bukti hidupku berharga di mata Allah, ya. Mendaftarkan bukti hidupku berharga di mata Allah. Ayo silakan dikerjakan masing-masing, ya. Masing-masing dikerjakan. Siapa tadi? Darius? Ya. Ayo silakan dikerjakan masing-masing bukti hidupku berharga di mata Allah. Ayo silakan semuanya dikerjakan dulu. Yang ada bukti hidupku seperti ini ya. Mendaftarkan apa bukti hidupmu berharga di mata Allah. Ayo. Bisa? Aku masih bisa sekolah. Ya bagus. Gak apa? Coba gimana? Hasilnya kayak gitu. Masih memiliki orang tua, bagus. Ayo, sudah? Supaya tahu kita ya. Oke, coba Ibu unjuk 2 orang untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Siapa yang mau? Jangan usah rame-rame ya, 2 orang saja. Si Tasya dengan Darius juga maju. Kasih dulu semangat. Dibacakan dulu namanya, baru hasilnya ya. Sudah. Siapa duluan? Perempuan dulu atau? Ya, Tasya dulu. Bacakan. Nama saya Tasya. Nama saya Tasya. Saya akan membacakan hasil bukti. Hasil bukti hidupku berharga dari mata Allah. 1. Coba suaranya Tasya. 1. Aku masih bisa sekolah. Aku masih bisa sekolah, bagus. 2. Rambutku cerah. Rambutnya cerah ya. Terus. 3. Aku masih ada orang tua. Iya, orang tua masih ada. 4. Aku masih bernafas. Aku masih bernapas. 5. Aku pandai menulis. Ya. 6. Aku bisa membaca. Ya. 7. Kulitku hitam manis. Iya. 8. Hidungku mancung. Ya. 9. Rambutku lurus. Ya. 10. Aku manis. Iya, manis Tasya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Ya, tepuk tangan Darius. Satu orang lagi. Nama saya Darius. Ya, saya akan membacakan. Saya akan membacakan bukti hidup berharga di mata Allah. Ya. 1. Mataku sipit. Iya. 2. Aku masih bisa sekolah. Iya. 3. Rambutku lurus dan masih hitam. Iya. 4. Orang tuaku masih hidup. 2. Aku 4. 5. Aku masih bisa bernafas walaupun aku nakal. Iya. 6. Aku masih bisa makan dan minum. Iya. 7. Tubuhku berwarna sawo matang. 8. Tubuhku tinggi. 9. Badanku gemuk. 10. Aku berbeda dan suka mengganggu temanku. Iya, tepuk tangan untuk Darius. Ibu tanya dulu, bukankah yang seperti itu? Benar. Bandel dia katanya, benar? Iya, dia bandel tapi tetap berharga. Tetap berharga kamu di mata Tuhan walaupun bandel. Tuhan mengasihinya walaupun dia bandel. Jadi jangan ada lagi, oh anak siapa Darius, kau nggak berharga, nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Oke, tepuk tangan.
sesuatu yang ada di dalam dirimu. Boleh apa saja, Bu? Boleh puisi, boleh kata-kata bijak, boleh kata-kata mutiara, boleh juga ayat Alkitab. Bisa? Sudah paham? Sudah paham cara mengerjakannya? Ya, silakan dikerjakan, ayo. Langsung dikerjakan. Hidupku berharga di mata Allah. Apa? Hidupku berharga di mata Allah. Iya, cari kata-kata yang bijak ya. Sudah selesai? Siapa yang sudah siap?
pimpin dari depan untuk berdoa kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini pembelajaran kami sudah bisa berjalan dengan lancar. Kiranya setiap yang kami pelajari bisa kami pahami dan bisa kami bawa pulang, sehingga kami bisa menghargai hidup kami, menghargai orang tua kami, menghargai semua yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu semua manusia berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan untuk materi dan pelajaran kami hari ini. Kami ingin pulang, berkati kami supaya sampai di tujuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.